nyampe tante kita. Ayo kita pajang hasil karya kita. Tadi ya, dari yang pasar. Di tempat produksi, Iya. dari pasar, tempat produksi. From pasar kopro, Ini produksi jadi gini nih matanya. sekarang. Sudah siap semuanya tante? Siap. Udah siap dagang kita Siap. hari ini? Dagang. Tante, tapi ngomong-ngomong di ujung sana ada yang penampilannya kece banget. Boleh kita merapat sedikit ke sana? Boleh, itu anak saya itu, silakan. Dia bantu juga di toko. Bantuan juga di sini. Iya. Hai, salam kenal. Ini adalah Sasa. Yes, Sasa berarti anaknya tante sini tante. Berarti kan Sasa ngebantuin Mami kan, ngebantuin Bu Iya. Nani gitu ya. Gimana Sasa ngelihat keuletan Mami sampai bisa sejauh Hebat ini? banget. Mami tuh hebat banget. Semua anak-anaknya tuh belajar dari Mami. Oh, Jadi luar kita biasa. belajar konsistensi dari Mami. Oke. Dan kerja kerasnya pagi-pagi tuh dari subuh Mami udah bangun. Udah bangun ya. Jam 4 pagi ya Mi ya? Jam 4? Udah bangun, Wow. bersih-bersih, ngontrol Pasar. karyawan ke pasar, itu kerja kerasnya Mami. Wanita tangguh. Wanita tangguh. Tapi galak nggak sih kerja sama mama mertua? Kan pasti kan kayak ada ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh gitu. Itu Kita nggak gimana ada tuh? mertua. Oh, nggak ada ya? Anak sama mami Oh, semua. semua pokoknya Mami ya. Salah, dimarahin, bener dikasih apresiasi. Oh gitu ya. Kita harus sebagai orang tua, sebagai pimpinan harus bisa memberi contoh. Jangan duduk di balik meja cuman memberi perintah aja. Saya nggak banyak ngomong, saya memberi contoh, saya bekerja, mereka melihat, jadi mereka mencontoh. Sering nggak Mas belanja di sini? Sering nggak belanja di sini? Dari kapan langganan pisang Bu Nani Mas? Oh, dari zaman kuliah. Iya. Oh. Sebelum terkenal kita suka pameran di Untar. Oh. Banyak mahasiswa-mahasiswa Untar, Trisakti yang dulunya cuma lihat gerobak kita, sekarang beralih ke toko. Dulu cuma gerobak aja, mungkin Bapak tahu gerobak di pinggir jalan gitu ya. Tante, dari awal cuman catering, terus Tante jualan pisang goreng, sekarang jadi sentra oleh-oleh yang ada di Jakarta. Ya kan biasanya kita kalau ngeliat sentra oleh-oleh kalau jalan-jalan ke daerah gitu kan Tante. Di Jakarta tuh jarang banget bisa nemu tempat kayak gini. Keidean dari mana Tante bikin kayak gini? Kita pengen gimana caranya bisa melestarikan, salah satunya bahan-bahannya yang kita olah pun yang ada di tanah Indonesia. Kita harus bisa mengolah bahan baku yang ada di kita untuk bisa dipasarkan di Indonesia maupun di luar negeri. Nah dari situ saya bikin olahan yang berbeda, kemasnya juga yang berbeda. Kita belajar kalau ke luar negeri, lihat di Jepang packagingnya bagus-bagus, rasanya enak kalau packaging cuma dibungkus plastik sama kertas koran bekas kan juga nggak indah. Kita mikirin packagingnya, olahannya juga dibikin yang bagus supaya banyak sekali yang orang berminat dan dengan sekian tahun sekarang kelihatan hasilnya. Lah cita-citanya Bu Nani pengen melestarikan budaya Indonesia termasuk berkebaya. Ini kan baju tradisional. Kalau Tante nggak pakai kebaya, pakainya batik. Kalau nggak pakai tenun. Pokoknya baju tradisional. Tante, tadi yang Hanum lupa tanyakan, produk-produk ini tuh Tante ngegandeng UMKM dari mana aja sih? Kalau kayak jajan-jajan pasar, tadi dari Pasar Kopro juga ada ya Tante? Ada sebagian kecil. Biasanya kita sesama UMKM itu ada channelnya, ada wadahnya. Dan saya selalu suka di tank-tank untuk jadi narasumber. Di situ saya lihat kalau misalnya mereka belum bisa memasarkan, silahkan titip di sini. Saya bantu memasarkan. Seperti ini sekarang udah maju. Ini khas Jakarta, kembang goyang dan biji ketapang. Ketapang, oh, Ya. wah sedep Ya. nih. Ini nih, sekarang biji juga ketapang. Ya, ini sekarang juga mulai. Payek itu juga dari UMKM. UMKM yang mereka aja modal terbatas, rasanya enak. Bikin sendiri untuk makan. Saya bilang bikin dong. Nggak punya modal, Bu. Ya udah, saya pesen 50, saya bayar dulu. Kamu bikin, titip di sini. Sekarang sudah maju, saya bilang, kamu bikin brand sendiri. Jangan dompleng di kita. Kita boleh, tapi biar nanti kamu maju ada brand sendiri, bisa titip di lain-lain tempat. Nggak bisa, Bu. Ya mungkin keterbatasan dia, sekolah juga enggak. Dan juga menengah juga ke bawah. Ya tetap pakai brand Ibu. Ya udahlah kita bantu pasarkan seperti itu. Tadinya saya juga dari nol, dari bawah dibina. Nah saya bisa maju, bisa sukses, membantu membina. Kalau ada mereka yang belum bisa maju, kita
kasih tahu kamu kekurangannya ini, packagingnya kurang bagus, rasanya harus continue, jangan naik turun. Nah, kalau mereka sukses bangga, kepuasan tersendiri. Saya bilang saya sukses kalau saya bisa membantu orang sukses. Saya bilang sukses, bukan untuk diri sendiri. Indikator suksesnya kalau bisa ngebantuin orang untuk sukses juga gitu ya. Tante, dengar-dengar katanya Tante mau bikin panti asuhan dari hasil penjualan dan semuanya yang Tante lakuin selama ini. Oh ya, sekarang baru membina, belum membuat. Membina panti asuhan yang di sekitar RW, RT saya. Itu kita bina untuk dia bikin ya sebisa mungkin mereka apa. Kalau belum ya kita salurin aja untuk bantu packaging kita, nempatin atau apa gitu. Ada yang memang nggak bisa sekolah, nggak punya bapak, ibu, kakek, nenek nggak punya, ya itu kita bantu untuk sekolahnya. Tante tuh masih inget gak sih masa-masa perjuangan ketika Tante baru memulai bisnis ini dulu gitu? Tante single fighter gitu loh, perempuan hebat bisa ngegedein anak-anak sembari ngejalanin bisnis kayak gini. Kalau boleh dibilang, Tante tuh anak tunggal, anak manja. Sebetulnya disayang sekali. Kebetulan di kampung juga orang tuanya mampu. Tapi kita kan tidak berpaku pada kemanjaan itu. Setelah menikah ikut suami, mungkin ada istilah kepepet jadi pinter. Suami gagal usahanya, ekspor garmen gagal. Kita ada orang tua, ada anak. Sedangkan anaknya cuma Tante sendiri. Kalau Tante nggak berjuang, siapa yang mau kasih kehidupan di keluarga Tante? Jadi dengan adanya keterpurukan sumber keuangan di keluarga, Tante mulai mencoba ide bikin pizza. Zaman dulu belum ada pizza, bikin pizza, dijual-jualin. Terus ada yang nawarin catering, mau nggak catering di Hotel Ibis katanya gitu. Catering apa ini? Untuk karyawan. Kebetulan saya hobi masak dan di Madiun juga ibu saya restoran. Oke, saya ambil, saya coba. Dari situ manjang. Kita bisa sampai 22 tahun tanpa kontrak di Hotel Ibis Lipi. Ditarik ke Tropik, ditarik ke Rekso, ditarik ke Alila, Mahakam, sampai sehari bisa 12 sampai 12 hotel, 1.200 sampai 6 hotel. Dari 18 hotel, 6 hotel yang kita pegang. Yang lain rolling, yang Ibis enggak. Antara 1.200 sampai 2.000 orang. Lah kalau catering di hotel itu setiap Jumat Tante punya menu spesial. Ada, kalau nggak ada dikasih es, dikasih snack. Kalau snack Tante bikin sendiri ya, bukis, ya lemper, ya apa. Sekali waktu kita coba keluarin pisang goreng madu ini. Hampir semua wakil dari beberapa hotel itu bilang, Bu, jangan dikeluarin lagi, katanya karyawan. Pisang gosong kok dikasih orang, katanya gitu. Ngomel, semua ngomel pada nggak dimakan, katanya nggak mau ngambil. Bukan nggak dimakan, nggak mau ngambil. Mungkin rejectnya banyak, sebagian dibawa pulang. Setelah makan kok enak. Lihat penampilannya memang nggak bagus. Setelah dimakan kok enak. Ya kita bilang nggak dikeluarin, ya saya nggak keluarin. Nggak kasih, Tante nggak kasih. Ya seperti semula, lemper, risol, es, puding gitu. Ada yang nyeletuk, Mbak, kemarin pisang yang gosong itu enak loh Mbak. Bilangin ibu ya, mau dong sesekali dikasih pisang gosong. Terus akhirnya kita bikinin juga. Itu malah beli pisangnya. Udah gitu, mereka bilang, Bu, kalau snack jangan yang lain ya. Yang pisang gosong aja ya. Itu bukan pisang gosong loh, pisang goreng madu. Karena yang lain, misalnya lemper risol kan ada di toko. Kalau ini kan nggak ada, baru bikinan kita sendiri. Dari situ mereka mulai tahu kalau itu pisang goreng madu. Mungkin kalau ada lebih dibawa pulang, istrinya dikasih. Kalau ada pengajian atau ada acara di rumah gitu, Bu, istri saya minta dipesenin pisang itu loh Bu, pisang goreng yang gosong-gosong yang hitam itu loh. Oh, aku nggak jual loh, itu cuman untuk konsumsi karyawan hotel. Nggak apa-apa lah Bu, saya beli. Ya kita sungkan ya, pertama dikasih, terus dia bilang, Bu kalau dikasih aja terus saya sungkan. Karena teman-teman ibu-ibu pengajian di tempat saya juga mau pesen. Akhirnya pesen kalau nggak salah satunya 1.000. Rp1.000. Zaman dulu itu ya. Dari situ dari mulut ke mulut kita basar, kita apa, jadi booming. Terutama keluar Gojek itu, kita ikut Gojek semakin booming. Makin booming ya, lagi. Iya. Nah, ini Sasa bawa apa nih? Yang tadi
tadi yang apa, Kak Hanum. Mangga. Wow. Ini baru pertama kali ya? dicobain ke tamu. Kalau kita sih udah. Udah ya? Coba, ya rambutan. Aku gitu. cobain sambil coba ya Tante. Iya. Nih, cobain mangganya dulu. Ini mangganya tadi kita beli sendiri di pasar, sekarang kita experience. Cobain rasanya. Ini ya supaya nggak susah makan. Oke. Oh, digunting. Yang juga jadi signature bikin menu di sini berbeda tuh gede-gede ya ukurannya ya Tante ya. Tapi mereka bisa habis satu. Bisa gede-gede. habis satu tetep ya. Coba kita Kalau coba. orang ditawarin tamu gede amat gitu separuh aja ya. Enak ya habis satu. Habis. Boleh nambah nggak jadi dua? Enggak. Separuh doang jadi Coba, dua. Tante aku cobain ya Iya. Tante. Tante juga coba ya. Empel. Enak kan? Rasanya asem-asem Asam-asam segar. manis. Mungkin Dicampur garing. kalau manis ketemu adonan manis kurang cocok. Kalau asam-asam seger kayak nanas. Nanas juga gini. Asam-asam. Bisa jadi menu makanan ibu-ibu lagi ngidam mangga. Cocok banget nih. Tapi kan sekarang akhirnya orang tuh udah mulai ngelihat ini, wah bisnisnya gede, banyak yang suka. Coba deh bikin tiruannya gitu. Gimana Tante nyikapinnya sama saingan yang kayak gitu? Justru kalau kita ada saingan kita jadi nggak monoton, nggak statis. Harus berkreasi lebih daripada yang mereka baru-baru. Terus Tante sih yakin berkat itu kan dari yang di atas. Pasti berkat itu nggak akan ketuker. Dan yang pertama itu tidak akan menjadi ekor. Yang ekor nggak mungkin jadi kepala. Ya kita yakin aja, berdoa, beramal. Pasti yang di atas akan buka jalannya untuk yang lain dan melindungi kita. Tante, by the way, Tante tahu nggak sih pisang goreng itu kan sudah dinobatkan sama, kalau aku nggak salah, sama salah satu majalah ya, apa website gitu, sebagai dessert terenak di dunia. Dessert nomor satu di Dessert nomor dunia. satu, no, di dunia ngalahin Churros, ngalahin Spanyol, bomboloni, donat. donat juga, Ya, ngalahin betul. dan akhirnya ini dinobatin jadi nomor satu. Betul. Itu bukan pisang goreng madu aja loh yang di Indonesia. Seluruh Indonesia banyak pisang. Ada pisang goreng Kalimantan, ada pisang goreng madu, ada pisang apa ya di daerah-daerah itu ada masing-masing pisang kipas atau pisang apa gitu. Nah, itu kreasi tapi memang selalu disukain orang kalau pisang goreng ini hampir dari anak sampai orang dewasa menyukai pisang ya. Tapi dengan adanya si gelar pisang sebagai dessert terenak nomor satu dunia ini, brandingnya Tante makin oke lagi dong secara jualan semakin pisang. dicari orang ya. Makin dicari orang. Iya. Orang-orang luar gitu misalnya turis-turis asing gitu yang kayak datang. Banyak yang orang Jepang, orang yang sini banyak sekali yang orang Jepang sama Korea yang datang sini. Ya, tiba-tiba ada di Foodies itu pisang goreng madu kita dikasih majalahnya. Ada majalah Jepang masuk pisang goreng madu, kita dikirimin majalahnya. Kita nggak tahu kalau mereka tuh shoot sendiri, bikin artikel sendiri, kita nggak tahu. Tiba-tiba udah jadi aja gitu. Udah jadi ada Iya. pokoknya. Banyak kok yang just tip bisa dijual sampai ke Australia, Oh, bisa ya? dijual di Lampung, bisa dijual di Bali. Benar. Ya. Tapi bisa tahan sampai berapa lama sih Tante kegaringannya gini kalau orang mau bawa jauh-jauh? Kalau mau dibawa ke luar negeri atau mau dijual di luar negeri, mereka pesen yang 3/4 matang. Oh, tinggal Nanti mereka di frozen sampai sana. Kalau misalnya mau makan dikeluarin digoreng lagi, kalau nggak mau ya yang matang di frozen. Nanti sampai sana di frying. Oh, oke. Di frying oke lagi seperti gini. Kayak gini lagi. Oke. Tantangan terbesar yang Tante hadapin dan masih sukar untuk ditaklukkan tuh apa sih Tante dalam Kemarau menjalani? pisang. Nah itu sulitnya pisang, makanya bikin kreasi yang lain. Iya. Gitu. Jadi sebetulnya basicnya tuh semua tuh bisa ya, Tante, semua buah tuh bisa ya. Kita pernah goreng rambutan. Enak Rambutan sekali. goreng. Iya, rambutan goreng itu enak sekali, asam-asam manis. Cuman kita kan susah ngupasin rambutan satu-satu. Mungkin kalau kedepannya kita akan cari mesin yang pengupas rambutan, mungkin bisa dijual rambutan goreng. Wah, Enak. inovatif banget. Iya. Abis mangga, abis ini rambutan goreng yang dirilis. Tante, bisnis ini 5-10 tahun ke depan Tante akan ngelihatnya ini akan bakal kayak apa sih? Ngelihatnya sih
dalam angan-angan dulu ya, dalam angan-angan supaya anak-anak bisa mengembangkan untuk ekspor. Untuk tantangan ke depan ya kita harus lebih berinovasi, lebih harus survive supaya nggak kalah saing dengan makanan yang import yang namanya macam-macam itu yang memang bukan lidah Indonesia ya. Kita mau supaya luar negeri yang bukan lidah Indonesia kita sesuaikan rasanya supaya bisa masuk ke luar negeri. Contohnya pisang bisa udah diterima di mancanegara dan negara lain juga. Iya, itu jadi dessert terenak nomor 1 dunia ya Tante. Tante, ada yang lupa satu lagi. Perempuan-perempuan di luar sana kan mungkin look up ke Tante sebagai role model perempuan pebisnis yang akhirnya bisa berjalan sebegini jauhnya dengan semua hal yang sudah Tante lalui gitu. Apa sih pesan-pesannya Tante mungkin buat ibu-ibu di luar sana atau mungkin anak-anak muda, cewek-cewek terutama yang baru mau memulai atau sedang merasa kesusahan di tengah bisnisnya? Pesan Tante untuk mereka? Ya, waktu kemarin saya mau ketemu Pak Jokowi, Wali Kota Jakarta Barat, kan kita selalu kolaborasi untuk UMKM-nya. Nitip pesan, sampaikan kita sedang menggaungkan UP2K. Apa tuh Tante? Usaha peningkatan kesejahteraan keluarga. Jangan bapaknya berbisnis, bapaknya gojek, bapaknya pegawai kantor, ibunya cuma baca, main game di rumah. Itu mulai digaungkan, mulai diarahkan untuk berusaha. Jadi keluarga tidak tergantung dengan kepala keluarga aja. Ya maaf ya, kalau misalnya suaminya sakit atau suaminya dipanggil yang di atas, keluarga ini masih survive karena ibunya juga membantu bisa mencari uang untuk kehidupan keluarganya. Kalau anaknya masih kecil-kecil, suaminya sakit, terus kehidupan dari satu sumber bapaknya aja, kan itu juga udah kolab. Makanya diarahkan untuk UP2K itu, peningkatan kesejahteraan keluarga melalui ibu-ibu. Ibunya dibina untuk membuat, sekarang lebih gampang berbisnis daripada zaman dulu. Sekarang ada PO, ada online shop. Kalau dulu kan kita harus sewa ruko, harus tempat yang strategis, baru bisa berusaha dengan modal besar. Kalau sekarang bikin cemilan ini aja enak, bisa dimasukin di online, orang pada coba semua, jadi booming. Kan itu lebih memudahkan. Lebih gampang ya. Terima kasih banyak Tante atas waktunya, thank you. Semoga bisa menginspirasi ya Tante. Amin. Membantu juga, jangan menginspirasi aja. Jangan cuma menginspirasi, tapi juga membantu dan membangun ya Tante ya. Oke, terima kasih kalau begitu saya Aziza Hanum, sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Bye-bye. Should've known by